Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada narasumber dan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan FGD bertema penguatan peran organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi karir dan kesiapan kerja. Saya, Dahwa Firial dari S1 Akuntansi akan memandu jalannya kegiatan ini. Semoga melalui FGD yang ini kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana organisasi mahasiswa dapat menjadi sarana pengembangan diri menuju dunia kerja yang lebih kompetitif. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu Fokus Group Discussion yang akan dipandu oleh moderator kita, Yora dan Mulya. Para peserta dipersilahkan untuk menyimak dengan seksama pemaparan dari narasumber kita karena akan banyak hal menarik yang dapat kita pelajari. Kepada Yora dan Mulya kita persilahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Mulya Diono, saya dari S1 Manajemen angkatan 2025. Di sini saya sebagai moderator dan saya di sini tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman saya. Saya Yora Besila dari Manajemen angkatan 2025. Jadi di sini kita akan membahas topik yaitu penguatan peran organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi karir dan kesiapan kerja. Yang akan dinarasumberi oleh Kak Renata Azalia dan Kak Raffi Syahputra. Untuk Kak Renata dan Kak Raffi, kami persilahkan. Yang pertama-tama aku di sini sebagai moderator mau mengucapkan terima kasih karena udah bisa hadir dalam acara Fokus Group Discussion ini. Terus aku juga mau minta maaf karena udah mengganggu waktu kesibukan kakak di tengah-tengah kesibukan kakak ini. Terus sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama aku Mulya Diono, aku di sini sebagai moderator dan ditemani sama teman aku. Aku Yora Besila. Terus kakak boleh izin perkenalkan diri dari nama, angkatan, sama jurusan dulu. Oke, aku tuh ya. Halo semuanya, selamat siang. Kenalkan, nama saya Raffi Syahputra. Kalian bisa manggil aku Raffi. Aku dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2023. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan aku Renata Azalia. Bisa dipanggil Renata. Aku dari angkatan 24 jurusan manajemen. Oke Kak, kakak-kakak apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Kesibukan belakangan ini kalau boleh tahu apa ya? Kalau aku kesibukan ya, aku kemarin habis proker sih di organisasi DJ. Jadi aku sebagai staf logistik, aku bantu-bantuin lah, itu terakhir. Nanti paling kesibukan yang terakhir buat minggu depan, aku ada proker lagi seminar nasional di BEMUN. Oke, kalau misalnya aku baru aja kelar proker kemarin, proker duta. Itu proker terakhir aku. Selanjutnya paling tinggal, karena aku sisisan di BEM FEB sebagai sekretaris, aku tinggal urus LPJ-nya aja. Nah, ngomong-ngomong tentang BEM nih, kan kakak tadi ngomong kalau kakak bekerja di BEM. Kakak tuh udah dari lama, dari kapan sih masuk BEM ini? Kalau aku ya, aku pas maba itu awalnya pengen masuk BEM ya. Aku pengen banget masuk BEM, nah alhamdulillah aku masuk ke semester 3 itu aku masuk di BEM fakultas dulu. Sebelum masuk BEM universitas, aku di BEM fakultas dulu. Aku di BEM fakultas sebagai kreatif marketing di CM, di Aircraft dulu. Aku tugasnya bikin konten lah, bikin konten di BEM fakultas, di TikTok, di Instagram dan lain-lain lah. Nah sekarang aku udah semester 5, aku naik lah dari BEM fakultas ke BEM universitas. Aku sekarang di Medcominfo di bidang multimedia. Oke, kalau misalnya aku, karena baru semester 3, aku baru ikut BEM itu, BEM FEB itu awal tahun ini. Awalnya sih nggak langsung ikut jadi staff, aku ngikut jadi internship di BMF sebagai sekretaris. Terus habis itu baru aku daftar ke awal tahun 2025 jadi staff sekretaris megang bidang di minat bakat sama ekonomi. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal BEM, jadi kita tuh mau bahas beberapa hal yang akan berkaitan dengan topik kita hari ini. Aku langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Nah, menurut kakak-kakak ini, gimana sih pandangan kakak tentang keberadaan organisasi kemahasiswaan di kampus kita UPN Veteran Jakarta saat ini, dan gimana BEM itu memandang peran strategisnya sebagai jembatan antara mahasiswa dan pihak kampus? Aku dulu ya. Kalau aku sebenarnya
BEM ini ya untuk wadah mahasiswa sih, karena BEM itu sebenarnya dia sebagai jembatan untuk ke pihak retro. Contoh nih, misalnya kampus kita lah, contoh kampus kita ada kendala di parkiran atau renovasi, itu kan sebenarnya kita dari BEM itu aspirasi kita sampaikan ke rektorat gitu. Karena kalau nggak ada BEM, kalian ngomong mahasiswa segala macam itu kan belum tentu didengar kan. Nah, karena ada BEM itu kalian nanti bisa di demo atau segala macam. Ini BEM itu benar-benar yang atas lah, kayak ibaratkan dia yang berani ngomong ke depan rektor segala macam. Kalau aku sih itu mandangnya kalau dari BEM. Oke, kalau tadi Kak Raffi dari pandangannya BEM, kalau aku kan BMF Fakultas Ekonomi Bisnis, sama aja sebagai jembatan, tapi kita nggak ke rektorat, kita ke dekanatnya FEB. Jadi kayak untuk penghubung lah ya, penghubung antara dari Kema FEB ke dekanatnya. Terus jadi kayak kalau misalnya nggak cuma bikin event doang, kalau misalnya dari pandangan tuh kita mau kayak gini tuh nggak cuma bikin event, tapi kayak sebagai jembatan untuk ngasih kayak nanti ada informasi dari kampus kita informasikan ke Kema, kalau misalnya nanti ada aspirasi dari Kema kita informasikan ke kampus. Nah, selanjutnya ada nggak sih Kak kayak program BEM tuh yang kayak langsung memiliki dampak langsung untuk kayak mempersiapkan karir kerja gitu, kalau menurut dari BEM? Kalau karir kerja ya, sebenarnya ada banyak sih, proker-prokernya ada lumayan banyak lah. Cuman aku kan berdasarkan pengalaman aku aja ya, aku kemarin itu ikut proker BIM itu jadi kita kayak kita ke pantai. Nah kalau aku sih ngelihatnya kayak proker itu sangat berguna sih, karena kita turun ke lapangan lah, langsung turun ke lapangan, kita benar-benar ke pantai, kita ngelihat warga desa, kita ngajar, kita benar-benar sebagai ikut warga gitu lah, warga lokal di pantai itu. Jadi kita kayak benar-benar terjun langsung, apalagi kan masyarakat kan banyak kan kalau ngeliat BEM itu dari Instagram atau segala macam. Nah ini mereka lihat langsung gimana BEM itu kerja gimana sih. Nah bagi aku sih dampaknya positifnya itu sih, jadi jadi masyarakat tahu kalau BEM itu sebenarnya ada dan ada di lapangan juga gitu, cuma hanya di kampus-kampus aja. Oke, kalau misalnya dari FEB sedikit, FEB sendiri itu paling ada kayak broker-broker, ini kan dunia kerja kan ya? Paling kalau kita company visit waktu itu BMFB itu company visit ke Blue by BCA sama Trans 7, itu niatnya biar teman-teman sekalian tahu gitu kan suasana kerjanya, suasana gedungnya tuh kayak gimana, terus kayak itu tuh dengan tujuan kenapa kita ada proper kayak gitu tuh, kita tujuannya untuk kayak biar tahu nih, biar jadi wadah juga. Kalau sebelum company visit itu bisa ada seminar kan, nah seminarnya itu tuh pasti ngebahas kayak kalau bisa ngebahas gimana caranya kita mendapatkan networking biar lebih luas, terus kita cara komunikasi, terus nanti pas di company visitnya kita kayak terjun langsung ke ke lapangannya biar bisa dipraktekin gitu. Menarik banget ya ternyata program dari BEM Univ dan BEM Fakultas. Selanjutnya keterampilan atau soft skill spesifik apa sih yang jadi fokus utama dari BEM untuk dikembangkan pada anggotanya dan mahasiswa secara umum? Kayak kalau soft skill ya, sebenarnya kalau kalian ikut BEM itu sebenarnya mau nggak mau tuh kalian harus benar-benar bisa berbau, bisa kerjasama. Karena kalian percuma kalau ikut BEM tapi kaliannya nggak bisa berbaur, itu bagi saya sih berguna ya. Nggak berguna karena kalian sama ya bawa waktu gitu. Karena kan di BEM itu kalian pasti kerjasama antara tim gitu. Nah tapi kalau dari aku sih yang paling penting itu kalian bisa berbaur sama orang, kalian punya jiwa speaking bagus segala macam. Nah itu sih kalau dari aku soft skillnya. Oke, kalau dari aku paling kayak kita fokusnya tuh untuk berpikir kritis sama kreatif gitu. Kalau misalnya di BEM sendiri karena dia condong ke masalah bisnis, jadi kita fokusin di situ dan ditumpahkannya, diwadahkannya tuh dengan kayak ada lomba bisnis plan yang melatih cara berpikir kita, melatih kita untuk bikin rencana bisnis dan sebagainya. Plus yang tadi aku sebutin itu networking, yang tadi company visit itu tuh penting banget karena untuk mempersiapkan Kema FEB untuk kedepannya sebelum masuk ke dunia kerja. Jadi manfaatnya dari BEM ini sendiri banyak banget ya, kayak ngasih soft skill. Terus kalau misalnya dia ada hard skill itu ada nggak sih Kak, kayak misal BEM kayak dari bahasa Inggrisnya gitu kayak ngelatih Bahasa Inggris ya. Kalau hard skill paling kayak kalau aku sekre paling kayak bikin biasa pakai Word, biasa Google Docs, spreadsheet. Kalau aku sih paling edit aja. Iya, edit Canva, iya asli multimedia kan.
Nah, selanjutnya ada nggak sih Kak selama kakak jadi BEM ini kayak ada tantangan terbesar gitu yang dihadapi sama kakak gitu? Oh, Terus banyak. BEM itu ngebantu nggak apa malah kayak mau persulit gitu? Jujur banyak sih kalau tantangan ya. Boleh kan Jujur, disebutin? Banyak banget sih. banyak. Karena kan kembali lagi kan, kita masuk UPN ini kan tujuannya cuma satu, kuliah, Iya. bukan BEM. Masa kalian masuk UPN tuh masuk buat BEM gak dong? Iya. Iya. Nah makanya tantangannya itu, jadi yang awal kita kuliah ada tugas segala macam, tiba-tiba masuk nih BEM, jadi ada dua nih tantangannya kita. Nah jadi ya kembali lagi sih ke orang masing-masing, bisa nggak dia kira-kira menghandle waktunya itu, manage waktunya. Iya. Untungnya aku udah pengalamannya dari maba dari semester 3 itu udah, oh ternyata gini nanti kuliah, nanti pas ikut BEM aku bisa menghandle waktunya. Paling aku sih itu sih tantangannya di kuliah aja gitu. Oh, bagi waktunya itu saya. Iya bagi waktunya, karena tiba-tiba rapat, Iya. tiba-tiba ini segala macam. Iya, itu paling utama sih untuk bagi waktu kalau misalnya masalah itu, karena kita kan boleh start organisasi itu kan semester 3 ya. Iya benar. Semester 1, semester 2 tuh kita yang tadinya adaptasi kayak teman-teman sekalian kan kayak oke, masih main atau Iya. apa. Semester 3 kita langsung boom gitu kan, kita harusnya liburan, kita habisin waktu untuk rapat setiap sore, setiap Sabtu Minggu. Sama paling kalau dia selain cari cara bagi waktunya, paling ini sih tantangan terbesarnya tenaganya, selain waktu ya, tenaganya. Karena kalau aku sendiri, aku harus kayak ke kampus ketemu dekan terus karena aku sekretaris kan, harus ngikutin proker terus, harus datang terus. Itu sebulan, bukan sebulan nih, itu ya sebulan tuh mungkin aku bisa kali untuk rapat beberapa kali, udah gitu ngorbanin ini juga, absensi juga, karena kan proker, absensi proker, iya itu tuh harus apa, alfanya jadinya habis. Aku sekarang semester 3 alfa aku habis buat proker. Oh yang absennya habis. Iya, alfanya habis. Jadi tantangan terbesar itu dari manajemen waktu dan tenaga ya. Iya. Pasti. Oke. Nah, dari pengalaman BEM sendiri, menurut kakak keunggulan apa sih keunggulan apa yang dimiliki sama mahasiswa aktif yang join BEM sama yang nggak join BEM? Kalau aku ya, jadi benefitnya banyak sih kalau aku ya. Kalau misalnya kalian mau masuk BEM atau segala macam, jadi kalian tuh tahu informasi yang orang belum tahu. Kurang lebih gitu lah. Jadi misalnya kalian masuk BEM, misalnya ada informasi, misalnya ada libur atau segala macam atau nggak ada renovasi segala macam, tuh kalian lebih tahu duluan. Kalau sama orang ya bisa bilang orang dalam Iya, lah, orang intinya dalam. gitu. Itu sih benefit. Nah mungkin yang kedua, teman kalian lebih banyak gitu. Jadi kalian Iya. udah BEM universitas nih. Jadi kalian punya, misalnya kalian lagi butuh nih sama seorang anak ilkom, oh gue bisa hubungin ini nih. Anak teknik, oh gue bisa hubungin ini. Jadi kalian tuh channelnya banyak gitu. Jadi kalian nggak hanya cuma lingkup kecil, kalian bisa lingkupnya lebih besar gitu. Itu sih benefitnya kalau dari aku. Kalau dari aku karena ruang lingkup lebih kecil di FEB pasti lebih kenal orang TU, jadi administrasi gampang, udah kenal, udah bisa ketemu, terus juga sering ketemu dosen-dosen karena kan biasanya kalau di FEB tuh ada acara lomba, dosennya dari FEB dan kita kenal dan kita tektokannya gampang. Terus keunggulan lainnya secara nggak langsung tuh ini bikin kita tahu gimana ya, kita bisa manfaatin karena kita anak ekonomi, kita bisa melihat manfaat bisnis. Sebenarnya kalau ini sebenarnya nggak boleh sih ya, cuman kayak kalau dari BEM ini sebenarnya kita bisa sekalian nyari duit karena proker itu kan kita nyari duit ya, terus ada targetnya. Kalau kalian misalnya targetnya lebih, itu akan dikembalikan ke kalian. Jadi bisa jadi kalau kalian ikut BEM atau ikut Amawa, di akhir tahun kalian kaya raya karena uang kalian balik semua ke kalian. Itu juga jadi keunggulan karena kita punya surplus pemasukan juga walaupun awalnya boncos dulu. Iya. Jadi manfaatnya lumayan juga ya kayak Iya. tadi mau relasi itu jadi kenalan sama orang TU, Iya, benar. terus bisa jadi orang Dosen. juga. Terus kan ini kakak udah lama juga nih jadi BEM ya. Ada nggak sih kak dari strategi BEM itu sendiri untuk menarik minat dan melibatkan banyak siswa, termasuk mereka yang tidak memiliki minat dalam pengalaman berorganisasi? Dan strategi itu. Oke. Kalau misalnya dari aku, paling itu bisa dilihat dari prokernya BEM kayak internship kemarin, Harmonisatya internship. Itu tuh kan kita adain biar teman-teman tahu gimana BEM tuh ngapain aja, BEM tuh tugasnya gimana, diajak ikut rapat. Jadi biar tahu keseharian staff BEM itu seperti ini, seperti itu gitu loh. Jadi dengan harapan teman-teman nanti setahun besok tuh mau ikut gitu kan. Terus juga bisa dilihat dari kayak kalau teman-teman ikut proker BEM kayak ada Trofeo atau ECD atau Duta, itu kan secara langsung teman-teman sekalian bisa melihat kayak oh gini ya proker, oh gini ya kakak-kakaknya mundur mandir gitu. Itu sih. Sama paling kayak kita bisa paling promosiinnya lewat media sosial, kayak media sosialnya BEM itu kan banyak kayak
oh ini loh kegiatannya BEM, ini loh lagi company visit, ini loh lagi abdi karya ke kampung mana gitu. Itu kan jadi tarik sendiri ya, daya tarik sendiri. Apalagi teman-teman juga tetap bisa ikut proker tanpa harus terikat dari BEM Fair gitu sih. Itu sebenarnya sama aja sih kurang lebih, karena kalau misalnya ketarikan ya kembali ke orangnya masing-masing ya. Orangnya suka apa? Contoh, misalnya kalian suka event-event bola atau event bola gitu, ada event apa supporter fest gitu. Jadi kembali ke orangnya masing-masing sih. Karena kalau kita maksa orang ikut BEM kan belum tentu mau juga kan. Gitu. Makanya kalau dia sukanya seminar, ada beberapa seminar. Nah, mungkin sama juga sih, kita di BEM juga ada internship juga gitu. Kabin penakai asa segala macam itu sekitar 2 bulan sebulan lah. Jadi benar-benar ada, emang targetnya sih emang angkatan 25 waktu itu, benar-benar kayak supaya angkatan 25 tuh tahu gimana sih atmosfer BEMPU gitu, gimana sih cara BEMPU tuh kerja gimana. Jadi benar-benar mereka itu kemarin daftarnya banyak, jadi terima cuma sedikit, mereka yang pilih benar-benar ngelihat cara kerja BEMPU itu gimana. Mereka benar-benar turun ke lapangan, mereka ikut rapat, mereka oh ternyata gini ya cara kerjanya, oh gini cara ngurus TOC segala macam bla bla bla. Yang paling itu sih kalau biar mereka menarik kayak gitu. Jadi untuk tarik minatnya tuh bisa dari media sosial, terus internship dan juga nunjukin proker. Jadi kalau memang pun ada yang sebidang, ada gambaran lah gimana jalannya BEM itu. Oke, terus berdasarkan masukan dari mahasiswa nih, aspek apa sih dari organisasi BEM yang saat ini tuh paling perlu ditingkatkan untuk jadi lebih bermanfaat buat karir dan masa depan mereka? Spek ya, kayak pres nih kita ngomongnya. Iya. Harus diingat. Seru nih. Seru nih pertanyaannya. Balik lagi nih ke visi-visi nih. Iya, udah kayak pres nih. Spek ya. Ternyata lu mau masuk? Boleh deh. Iya. Harapin dulu. Oh, aku dulu. Iya, jangan. Kalau aspek ya, kalau aspek sih sebenarnya karena aku di bidang multimedia segala macam, aku yang ngurus konten. Paling sih kalau aspek aku yang pengen ditingkatkan di bidang media sosial sih paling. Karena aku pengen melihat supaya audiensnya itu lebih banyak. Contoh, mungkin aspek yang perlu ditingkatkan ya. Yang awalnya kita ngupload sebulan, contoh misalnya 10 kali, mungkin lebih ditingkatkan 15 kali. Nah, tujuannya itu supaya IG BEM itu lebih rame lah. Supaya yang audiensnya yang awalnya segini lebih ditingkatkan lagi. Dan aku kan di bidang di multimedia ya, jadi aku emang targetnya itu yang perlu ditingkatkan. Kalau Renata apa nih? Kalau aku sih sama sih mirip. Sebenarnya karena memang cara reach out Kema paling gampang tuh lewat media sosial. Jadi yang harus ditingkatkan tuh dari media sosial gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya nanti tahun besok ada maba baru, itu tuh lebih mahasiswa baru itu tuh ada yang kayak media sosial tuh lebih lebih ya lebih banyak konten, lebih sering lagi. Jadi biar mahasiswa tuh gak ketinggalan info gitu. Karena kan terutama maba ya, kalian kan dapat info itu tuh mostly dari Instagramnya BEM gitu kan, untuk grup angkatan, untuk grup CP dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut aku itu yang harus ditingkatkan lagi, dan nantinya nggak cuma untuk mahasiswa baru doang, tapi media sosialnya itu tuh bisa berpengaruh ke kita yang udah semester 3, semester 5 atau yang udah mau lulus, karena kan info kayak magang, info kayak rekrutmen gitu kan ada di media sosial semua. Jadi itu yang harus ditingkatkan menurut aku. Oke, jadi aspeknya kan tergantung bidang, proker sama waktu-waktu tertentu Iya. ya. Kakak sama di BEM ini kayak pernah nggak sih kayak ngerasa aduh nyesel banget nih masuk BEM? Kan tadi kakak kayak ngomong sibuk kayak jadi manajer susah gitu, kayak kakak pernah nggak sih kayak nyesel aduh kalau gitu mending gak masuk BEM gitu. Kalau aku nyesel sih sebenarnya enggak ya, cuman pas kalau stres tuh pasti iya. Oh, iya. Pasti ada one day nggak mungkin nggak munafik, orang pasti pernah stres lah karena kan benar dibantai banget ya. Apalagi aku kemarin uas kemarin tuh tetap kerja loh, karena kan aku ngurus konten, karena konten itu tetap berjalan ya, nggak mungkin uas tuh libur. Jadi ada orang yang udah booking konten pas hari uas ya, kita mau nggak mau kerja juga gitu. Makanya aku sempat stres kayak aduh, gue FOB, gue yang akuntansi segala macam, gue harus konten segala macam. Ya itu sih paling kalau kendalanya. Nah, sekali lagi kalau nyesal sih enggak ya, karena aku kan emang passion ya, aku suka benar-benar passion di BEM, aku suka benar ngobrol sama orang lah, aku suka cari koneksi segala macam. Karena kan tujuannya untuk kita kerja nanti gitu, untuk kita supaya kita punya basic lah. Karena kan dunia kerja itu benar-benar kalian harus benar bisa ngobrol sama orang baru, sama bos segala macam. Nah, karena aku dari kuliah udah punya basic itu, jadi aku pas udah kerja nanti siap gitu. Oh ternyata kayak gini. Nah, makanya aku kalau ditanya misal sih enggak gitu. Paling ya kalau burnout ya pasti ya burnout, stres segala macam. Kalau aku persis sih, maksudnya kayak ya nggak nyesel juga, tapi memang ya berasa stres gitu.
kalau tadi Kak Raffi dari masalah konten, kalau aku karena aku sekrek, jadi surat tuh tetap harus naik walaupun aku UTS sama UAS gitu kan, harus tetap jalan. Terus juga apa namanya, nggak ada istirahatnya. UTS UAS tuh kebagi, jadi kayak oh, oke, pagi UTS, nanti sore kita rapat gitu kan, itu tetap berjalan. Cuman nyesel sih enggak, karena ya kayak tadi sama kayak Kak Raffi, aku juga memang passion dari SMA tuh aku sering organisasi dan memang incer masuk BEM karena untuk bekal aku nanti di kantor, biar nanti pas mau udah siap kerja udah tahu gimana cara nyokoneksi, udah tahu gimana cara administrasi kan, aku staff sekretaris dan sebagainya. Oke, berarti nyesel enggak, stres pasti. Iya. Oke. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Oke, kan aku nih denger-denger banyak banget nih mahasiswa yang ragu untuk join ke BEM. Nah, dari kakak sendiri, menurut kakak tuh worth it gak sih pengalaman yang didapat dari BEM sama daily life di kampus? Kan pasti ada absennya bolong-bolong, terus suspend terus, atau misalnya ketinggalan pelajaran. Jadi worth it gak sih pengalamannya? Kalau aku bilang worth it, asalkan jangan FOMO. Kenapa nggak FOMO? Karena banyak orang ikut BEM itu karena teman-temannya. Ada satu orang nih ikut BEM, dia ngajak temannya, ini FOMO nih satu orang nih. Akhirnya dia mau nggak mau ikut, setelah dia ikut ternyata dia nggak suka, yang ada dia stres nanti pas tahun itu satu periode gitu. Kalau aku sih gitu, karena kasihan nanti kalau kalian benar-benar ikut BEM, karena FOMO karena bilang apa, biar kayak dikira keren lah segala macam, punya PDH kayak gini, kayak biar dikira keren lah, wah anak BEM nih. Kalau kalian ngincernya itu ya, karena kembali lagi nanti kalian bakal ngerasain lah setahun itu capek segala macam. Nah makanya untuk menjawab pertanyaan itu, kalau aku bilang sih kalau ikut BEM itu benar-benar harus kalian punya niat yang passion lah segala macam. Kalian punya benar pengen kerja sama tim, kalian punya basic ngobrol yang bagus, speaking yang bagus segala macam, itu cocok. Cuma kalau niatnya hanya FOMO biar keren segala macam, itu nanti kalian sendiri yang ngerasain, kasihan gitu. Paling kalau dari aku yang harus siap itu niat sama kayak Kak Raffi, karena jangan sampai udah masuk, udah komitmen, terus di tengah-tengah kalian kayak aduh capek nih, gak mau nih, males nih gitu kan, dan malah mati, karena itu akan berdampak bukan cuma ke kita doang, tapi ke proker-proker, ke teman-teman yang di BEM juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata setengah-setengah terus kayak kepaksa, jangan sih, mendingan. Dan kalau ditanya worth it atau enggak, itu worth it banget karena kita jadi punya pengalaman, kita punya teman banyak. Kalau aku karena di ruang lingkup FF, jadinya punya tahu dari beda jurusan dan sebagainya. Terus juga punya koneksi. Abis itu jadinya jatuhnya kayak punya keluarga lah. Sekarang aku udah mau dimisioner, rasanya sepi aja karena kayak aku nggak ke kampus ya, aneh banget kok aku nggak ada rapat ya gitu. Itu tuh berasa banget. Oh berarti dari menurut kakak tuh BEM itu worth it, yang penting nggak FOMO. Iya. Terus Semua aja. Jangan ikut-ikutan aja. Iya. nah kakak sebelum masuk BEM tuh kayak pernah nggak sih kayak masuk organisasi lain kayak misalnya kakak Hima gitu, apa langsung BEM gitu? Kalau aku sih langsung Terus BEM. alasannya kenapa masuk BEM gitu? Kalau aku sebenarnya langsung BEM fakultas di semester 3. Kenapa nggak aku ngambil Hima? Ya karena aku tuh sebenarnya emang ngincer lingkup yang gede gitu. Karena kan kalau Hima itu himpunan mahasiswa kan cuma satu jurusan aja ya, sama apa entah itu manajemen, entah akuntansi dan lain. Nah karena aku emang niatnya mau berbaur sama orang lain, karena kan aku teman-teman satu angkatan udah pada kenal lah beberapa segala macam. Nah karena aku belum kenal sama yang lain tuh, jadi aku niat masuk BMF dulu. Oh ternyata gini ya, anak EP, anak Action, anak BAK segala macam bla gitu. Nah setelah udah kenal FOB baru aku ke BEM Universitas, aku lebih lanjut lagi. Kalau aku pada baru semester 3, aku baru banget join BMF tahun ini. Kenapa nggak milih Hima? Karena memang targetku dari awal, dari sebelum masuk tuh mau masuk BEM. Karena niatnya nanti mau ke BEMU juga kayak Kak Raffi gitu kan. Nah tapi karena memang udah internship juga sebelumnya, jadi udah kenal kakak-kakak yang akan naik. Ya orang dalam udah tahu yang naik bakal siapa aja, jadi kayak udah deh lanjut aja BMF gitu. Jadi masuk BEM itu karena emang dari awal pengen masuk BEM. Iya. Pastinya kalau di BEM relasinya jauh lebih luas Iya. ya. Oke. Ada nggak sih kak kayak saran dari kakak gitu buat mahasiswa yang semester sekarang ini kan mahasiswa baru semua, kayak biar ada semangat buat organisasi gitu kak? Ada nggak saran gitu? Kalau aku saran ya, sebenarnya ini prinsip hidup aku sih. Oh ya, boleh tuh kak. Karena kalau bagi aku ya, kuliah itu kalian hanya datang cuman buat belajar, itu nggak penting sih kalau bagi aku ya. Kuliah hanya datang buat belajar, pulang segala macam, bagi aku nggak penting. Kenapa? Karena kalian nggak punya basic berbaur sama teman itu, kalau kalian nggak punya itu rugi nanti buat kedepannya gitu. Karena percuma orang pintar cuman tapi nggak bisa public speaking, itu percuma gitu. Lebih baik kalian biasa-biasa aja, cuman kalian bisa berbaur sama orang, itu bakal lebih lirik gitu. Karena kalian bisa as a team gitu.
Karena kalian percuma pindah sendiri, tapi kalian egois gitu, nggak mau sama yang lain, sama tim gitu. Karena kan nanti kalian kerja emang kalian sendiri gitu. Nanti kalian kerja sama yang lain juga kan ujung-ujungnya gitu. Nah, makanya bagi aku BEM itu penting gitu. Makanya kalau kalian pengen masuk BEM, siapkan dari sekarang, kalian siapin CV segala macam, wawancara yang bagus. Ya pokoknya kalian siapkan lah kalau pengen masuk BEM. Paling penting. Oke, kalau misalnya aku saran dari aku sih sebenarnya pertama kalian harus siap dulu, kalian harus pastiin kalian memang mau masuk organisasi itu. Jangan cuman karena aduh nunggu pendaftaran dibuka teman-teman pada ikut, apa aku ikut juga ya gitu. Harus dari kalian sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata sudah yakin, ya balik kayak tadi Kak Raffi bilang, siapin dari sekarang, siapin CV-nya, siapin apa yang harus, kan kita kalau daftar kan ada formulir ya, formulir tuh harus siapin, wawancaranya siapin, alasan kalian mau ikut tuh harus siapin juga. Jangan kalau misalnya karena kalian takut kalian tertinggal dari teman kalian malah maksain dan jadi nanti nggak maksimal. Terus juga kalau memang nanti ternyata kalian ikut organisasi, mau HIMA, BEMF atau BEMU, yang pasti kalian harus komitmen, jangan ditinggalin. Karena kalau satu orang mati di satu organisasi, even though dia cuma staff aja, itu tuh berpengaruh banget teman-teman. Itu bisa pengaruhnya jangka panjangnya tuh besar banget ke proker, ke image dari ormawanya itu sendiri juga. Oh, jadi menurut kakak kalian apa sih BEM itu organisasi itu penting, soalnya kalau misalnya kuliah pulang itu kayak nggak worth it ya kalau kuliahnya. Terus kita juga harus nyiapin sebagai mahasiswa baru kayak berkas-berkas yang diperluin untuk BEM itu ya. Kakak-kakak mungkin dari SMA udah pernah ikut organisasi ya. Nah pas masuk BEM tuh culture shock apa sih yang kakak hadapin yang bener-bener gak disangka-sangka karena mungkin sebelumnya nggak ada gambaran atau gimana? Culture shock ya. Iya. Sebenarnya kalau culture shock ya, karena aku dulu SMA kan kita COVID ya, kalau aku COVID dulu SMA kan, jadi kalau ngerasain organisasi ya udah paling di antara di Zoom segala macam. Mungkin culture shocknya sih pas masuk BMF dan BEMU itu aku merasakan dua difference sih. Maksudnya di BMF itu buat niat aku belajar gitu, dan ternyata benar. Dan di BEMU itu berbeda jauh. Kenapa berbeda jauh? Karena di BEMU itu udah orang-orang udah siap, jadi siap kerja semua, profesional, siap kerja. Jadi benar-benar aku ngerasain, wah mereka kerja semua kayak benar-benar profesionalnya tinggi semua gitu, nggak ada yang main-main gitu. Nah kalau di BMF waktu itu aku benar-benar belajar. Nah emang semua di BMF itu masih pada belajar semua lah, masih pada kayak banyak angkatan 23, 24 masih baru-baru lah. Nah setelah di BMU ternyata different, berbeda gitu. Orang-orangnya udah anjir ini mereka ternyata kacau semua ya, benar siap profesional semua ya gitu. Kalau aku karena baru BMF, sebelumnya kan aku OSIS di SMA ya, itu beda banget karena ternyata kompleks banget, staffnya tuh banyak banget, bidangnya tuh banyak banget, dan aku kaget kayak oke, ternyata banyak banget, dan ternyata udah di awal-awal tuh udah ribet, udah yang kayak oh ternyata udah ada proposal 1 tahun segala macam, tapi seiring berjalannya waktu udah mulai kayak oke, ternyata kayak gini ya, ternyata enak ya terstruktur gitu. Karena waktu SMA kan, ya kita kan SMA OSIS kan nggak terlalu segitu banget ya gitu, maksudnya tetap terstruktur, tapi kan kita sambil dipandu sama guru. Kalau ini kan juga kita bebas, BEM tuh sendiri, BEM FBMU tuh kayak kita berdiri sendiri. Jadi udah kayak oke, kayaknya udah dewasa banget ya sekarang gitu kan, pasan baru semester 3 gitu. Kayak jadi culture shock ini bisa kita jadi gambaran nih kalau ada gitu mau masuk BEM. Iya. Oh, ini kalau misal dari kakaknya sendiri tuh, ini mau nyinggung kerja ya, misalnya nih kakak tuh mau kerja apa sih, terus ada nggak nyambung nggak sih sama divisi kakaknya sekarang gitu? Kalau apa ya, aku di bidang konten di multimedia, sebenarnya aku milih emang karena hobi. Dan yang kedua kalau aku milih kerja, karena kan kita kembali lagi ya, kita kan udah di zamannya modern ya segala macam, kita udah inilah kita zaman-zaman udah media sosial banget lah, intinya udah Gen Z banget lah. Nah, kenapa aku milih multimedia? Karena kembali lagi nanti kalau misalnya ada kerjaan pasti nggak jauh-jauh dari konten, nggak jauh-jauh. Kenapa itu? Karena nanti ada namanya digital marketing lah, ada email marketing, itu yang pasti ujungnya konten. Nah makanya punya skill itu nanti, nah buat kerja bakal dipakai juga. Bermanfaat banget. Kalau dari aku korelasinya sih sebenarnya ada. Aku kan sebagai staff sekretaris ngurus berkas ya, tapi prospek kerja aku tuh nanti jadi di bidang sumber daya manusia di HR gitu. Korelasinya mungkin agak susah, tapi karena dengan aku masuk BEM ini juga melatih aku untuk kayak tahu personality orang-orang gimana, terus tahu gimana kalau ada masalah terkait sumber daya manusia tuh aku harus bereaksi seperti apa gitu kan. Jadi walaupun aku sekretaris, tapi aku tahu hal-hal yang
ada korelasinya dengan sumber daya manusia, plus karena aku sekretaris pun aku tahu gimana caranya ngurus-ngurus berkas dan sebagainya yang nantinya pasti terpakai banget di dunia kerja kayak gitu. Oh, jadi kakak ini udah dari awal udah nyambung gitu sama divisi kakak sesuai gitu. Kakak konten tadi, kalau kakak sekretaris. Oh, ini sebenarnya kita udah pelatihan. Nggak boleh kayak dikasih closing statement dulu untuk teman-teman kita kayak tentang BEM inilah yang buat persiapan kerja. Untuk apa closing statementnya ya? Sebenarnya kalian ya masih maba ini kalian nyantai dulu lah. Masih semester 2 masih maksudnya belum terlalu banyak. Main-main. Maksudnya masih belum banyak beban lah, walaupun kalian udah capek tapi masih belum banyak beban. Apalagi semester 5 aku udah metopen, aku udah ngurus sampai skripsi lah segala macam. Makanya aku kan dulu sebenarnya sama kayak kalian, semester 1 semester 2 tuh kebanyakan main lah, maksudnya kebanyakan belum ada beban segala macam. Nah, tapi kalian kalau kembali lagi ke topiknya ini, ya tetap aja kalian main jangan main terus, karena nanti waktu bakal berjalan terus kan gitu. Iya, benar. Nah, jadi kalian harus benar-benar siapin segala macam ya CV kalian lah, IPK segala macam ya pokoknya kalian jangan hindarin itu lah, jangan kalian tinggalin itu lah gitu. Karena itu Seimbang penting, ya. seimbang lah intinya, balance gitu. Nah, kalau kalian ingin masuk BEM sebenarnya jangan ragu karena itu baik juga buat diri kalian. Karena percuma nanti kalian cuma kuliah aja datang pulang kerjaan segala macam itu bagi aku nggak berguna sih kalau bagi aku. Iya. Nah, untuk kalian masuk BEM sebenarnya bebas mau masuk BFF dulu, mau masuk BFU langsung juga nggak apa-apa, mau hima juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena semua organisasi sama kok gitu. Kembali ke diri kalian masing-masing. Kalian nanti enjoy nggak jalaninnya. Kalau kalian nggak enjoy, mending nggak usah gitu. Oh, iya. Kalau kalian ragu, mending nggak usah. Karena nanti kasih diri kalian juga gitu. Karena setahun kalian bakal ngerasain nanti. Malah stres diri gitu ya. Iya betul. Oke, dari aku dari yang tadi kita bicarain masalah kayak pengalaman dan sebagainya, aku harap teman-teman nggak takut. Aku berharap kalian malah justru mau anggap kalau misalnya organisasi itu tuh kayak tantangan baru dan kayak apa ya, dapetin ruang lingkup baru gitu. Jangan awalnya pasti takut ya. Aku juga waktu pendaftaran pun takut kayak pas mau tanda tangan di atas matanya juga kayak aduh ikut nggak ya, aduh tanda tangan nggak ya gitu kan. Tapi yang pasti kalian harus persiapin jangan sampai ke organisasi karena sayang banget relasinya, pengalamannya. Terus juga kayak kalian nggak bisa dapet keluarga baru lah seenggaknya gitu kan, dapat teman-teman baru, dapat pengalaman baru. Terus juga kalau untuk sekarang mungkin teman-teman bisa nikmatin momen dulu, puas-puasin mainnya, puas-puasin datang ke kampus, terus ke kantin, terus nongkrong, terus pulang, itu puas-puasin dulu aja. Iya, puas-puasin dulu aja. Nanti semester 3, semester 4, semester 5 udah harus fokus. Karena udah mulai kebagi, udah organisasi, udah mungkin magang malah udah bisa magang. Jadi ya nikmatin dulu yang sekarang ada, tapi jangan sampai lalai dan siapin untuk semester 3 nanti. Oke, jadi memang untuk join BEM ini jangan ragu ya. Iya. Karena pasti setiap organisasi pun juga punya manfaat sendiri. Oke, waktu diskusi kita udah berakhir. Terima kasih untuk Kak Raffi dan Kak Renata atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya, sumpah daging banget ya. Semoga ilmunya akan berguna juga buat kita yang memang mau join organisasi atau tertarik dengan organisasi. Untuk selanjutnya akan diambil alih oleh MC. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator dan para narasumber atas materi serta diskusi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan menutup kegiatan pada hari ini, yaitu akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam kegiatan FGD hari ini. Kepada moderator dan narasumber, harap Ini karena fit mode kak. Mau foto dulu ya kak. aba-aba dari saya, pose pertama pose formal dulu. Ya. 1, 2, 3. Pose kedua ialah pose bela negara. Satu dulu. Sama kakaknya. Oh, langsung barengan aja. Barengan aja. Oh, Jadi oh, ya. oke. Ini formal dulu berarti. Formal dulu. Pose pertama pose formal. 1, 2, 3. Pose kedua ialah pose bela negara. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Satu-satu. Oh ya. Sendiri. Ini gimana? Ini posisinya gimana? Beda. Oke.
Formal dulu atau bela negara dulu nih? Formal aja. Boleh ada sih. Oh, siap, siap. Oh ya ada. Sorry, Mas. Aman harusnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh? Bela negara, bela negara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, makanya boleh di sini. Oke. Oh, biar kelihatan. Aduh, ada muka gue dong. 1, 2, 3. Ganti. Oke. 1, 2, 3. Nah, Oke, terima kasih. sama. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga FGD hari ini memberi inspirasi dan semangat baru untuk terus aktif di organisasi mahasiswa serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Saya Dawa Firiel dari S1 Akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Foto juga. Sini aja. Mau matiin aja. Boleh? Mbak, matiin.